Jangan lupa untuk ikutan kuis di Twitternya Tri Indonesia dengan total hadiah 6.000 diamonds nih ya buat kalian yang memang mencoba untuk ya mungkin mau beli skin baru atau beli Starlight atau apalah segala macamnya, bisa ikutan di Twitternya Tri Indonesia. Dan juga untuk eh, pertandingan ataupun turnamen selanjutnya dari Heroes Esports 2.0 di bulan Agustus nanti akan ada PUBG Mobile. Jadi pastikan kalian sudah mendaftar. Untuk info pendaftaran dan segala macamnya bisa dicek di sosial medianya dari Hero dan juga dari Tri ya. Langsung aja kita kali ini lihat. Ternyata dari Siren ini untuk melakukan mengambil buff dulu di jungle masing-masing ya. Iya, tapi J-nya hampir aja ke pick off dan Betul. menjadi first blood yang cepat sebelum 1 menit pertama untuk teman-teman RRQ, tapi masih bisa survive dari serangan J-nya. Sementara Ria di area bawah bakal coba untuk 1v1 dengan Yami yang menggunakan Benedetta kali ini. Sebenarnya Matilda-nya bakal coba untuk main Iza terlebih dahulu sampai dia dapat level 4 atau mungkin ini yang mau coba dapetin level 2 baru yang kali ini dari Warlord. Udah mulai kelihatan pergerakan yang cukup agresif dari seorang Sylvananya. Azer langsung akan dilakukan dengan Esmeralda. Ini agak sedikit kesulitan bagi Azer karena untuk di awal-awal mungkin Alice tidak stagi itu ya. Apalagi dilakukan dengan Mountain Shopper yang bisa pop up kapan saja, dimana saja. Yap, betul sekali. Tapi kali ini dari Blessy juga mulai melakukan rotasi dengan realize 4 kali Mountain Shopper yang bisa dipop up kapanpun. Sementara dari Azer bakal coba dipukul mundur oleh seorang Taka di area atasnya. Violence kali ini masih mencoba untuk melakukan rotasi bersama dengan teman dari RRQ Yami. Akhirnya dari seorang Violence main jauh headnya ya. Yes, betul sekali. Ini membuat dia yang awalnya bermain Pokemon dia nggak pernah masuk pada akhirnya kembali dengan jauhnya yang diajak main sama RT Violence. Hampir saja tadi sudah ada flicker. Apakah diambil? Solo masih selamat, nice masih banget. Punya ejector juga dari seorang jauhnya, dan kali ini ada Shadow Kill yang dibawa ke sama Warlord. Lagi memberikan mereka di area atasnya, udah mengeluarkan God Ult-nya. Kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Taka. Bakal diusir saja, dan Azer kali ini bermain dengan sangat amat percaya diri dengan level 4 yang dia udah punya barusan. Dan ini membuat Taka sedikit harus mundur terlebih dulu, nggak boleh paksain team fight di area atas dengan seorang Azer. Dan kali ini kita lihat apa yang saya omongkan tadi benar-benar kalau apa ya istilahnya ya, Siren ini memang sakit tapi RRQ lebih tanky. Kelihatan dari usaha-usaha mereka untuk bisa pick off satu sama lain bisa digagalkan karena memang satu damage-nya memang belum terlalu dalam, tapi dari teman-teman RRQ juga ternyata tidak sekerupuk itu ya. Dan hal ini membuat permainan di game kedua ini semakin menarik. Kita lihat Rhea sampai proxy ke belakang loh. What a play. Yep, dan kali tertunjuk waktu di pop up mengarahkan serang BTZ yang mulai masuk dengan Dota dan juga playing block, tapi first block-nya jatuh ke arah salam pen kali dari Lasi di Rocha 1-1. Di sisi lain ada Taka yang cukup tanky kali ini mengarahkan serang Drake. Di sisi lawan sang mundur karena dari teman RRQ mereka bermain secara bertimbang di Rocha ini mulai di pop up. Menekan ada dilempar dari seorang Pakito. Kali Raya mencoba untuk melakukan team fight, dan Violence pun akan ditunggang 3 untuk 2 yang dimana tadi RRQ sempat unggul dengan adanya team fight yang cukup sustain ya. Sesuai yang Om Jadra bilang, ini RRQ bakal sustain dengan adanya seorang Esmeralda. Jadi ternyata backup dari tim Siren cukup cepat setelah ada rotasi dari Raya dan juga seorang J. Yes, bagus banget. Tapi kali ini kita bisa lihat kalau memang tidak bisa menunggu. Saya apa ya? Saya nggak bisa semudah itu untuk pick off satu hero dari tim RRQ dengan 1 lawan 1. Mereka membutuhkan apa ya, bantuan dari hero yang lain. Mereka membutuhkan bantuan dari player yang lain, dan membuat RRQ harus bisa memanfaatkan kondisi dan tidak boleh kehilangan kesempatan. Dan kita lagi Matilda-nya langsung diembat begitu saja oleh anak-anak RRQ Sena. Yep. Dan kali ini dari tim RRQ Taka masih mencoba untuk nahan di lane atas ya, karena Taka juga sebenarnya nggak bisa ngelepas lane-nya dengan cukup mudah di area atasnya. Tapi ternyata kali ini bakal coba dipaksakan untuk mengangkat, dan sesuai yang masih sama teman dari tim RRQ. Sebenarnya ada J yang membuat Shadow, tapi kali ini bakal tumbang. Sementara di sisi lain
Wah, 3 tumbang dari teman-teman RRQ yang tadi sebenarnya udah dapetin turtle, tapi memang ini tipikal dari pemainan Siren ya. Mereka selalu mau paksain teamfight ketika mereka sebenarnya pede gitu loh dengan komposisi yang mereka bawakan. Apalagi 5 menit pertama itu damage dari Pakito, dari Invis, dari J itu masih bener-bener berasa banget ke arah teman-teman dari tim RRQ yang sebenarnya mereka lebih sustain buat di arah late game-nya. Strategi dari Siren, strategi kembali strategi dari Siren dari game ke game. Mereka selalu menggunakan hari ini. Mereka taruh satu hero untuk kiting, kemudian langsung di burst oleh hero-hero yang lain, dan ini terbukti selalu dijalankan strategi yang sama oleh Siren. Mereka taruh satu hero dulu, ya kan, untuk dijadiin kiting. Setelah dia diserbu oleh 2 atau 3 orang, lalu datang bantuan dari hero yang lain untuk bisa langsung sebagai finisher. Dan terbukti beberapa kali kita lihat Ezer dan juga Jay yang bermain dengan sangat baik pada pertandingan kedua kali ini, bertindak sebagai finisher yang sangat-sangat baik. Kita tahu blood out dari seorang Ezer memang sangat-sangat manjur sekali dari cara ini fight yang sangat-sangat oke sekali diinisiasi oleh anak-anak RRQ, tapi ternyata malah turretnya yang bisa digagalkan atau tim fightnya digagalkan dengan cara menghancurkan turret terlebih dahulu. Dan yang aku suka tuh dari teman-teman Siren ya, mereka benar-benar prioritasnya misinya harus tumbang duluan. Dan ini yang membuat misinya dari Blast sendiri kehilangan level yang cukup jauh gitu loh. 2 level perbandingan dengan seorang J. Dan ya memang sebenarnya untuk rotasi, untuk backup teman-teman Siren tuh dapetin momentumnya gitu. Tapi biasanya kalau udah kehilangan turret di berbagai lane ya, biasanya teman-teman Alex tuh mulai main grouping. Tapi Ria sakit banget ya dilaskan, dan bahkan kalian bakal mencoba untuk memukul pergerakan dari seorang Flash, bakal dibalik-pukul dan bahkan dibalikin keadaannya Warlock-nya. Hampir aja ke pick off Ria-nya, justru nggak mau begitu saja. Dan 3 bahkan tumbang dari tim RRQ ini bahaya banget. Apa yang saya bilang dari tadi? Strateginya sama, taruh satu hero kiting, lalu mereka akan beramai-ramai Rotasi hero langsung ya. tersebut, kemudian langsung disambut dengan rotasi 4 hero yang lain. Dan ini kayak patternnya udah kebaca dari situ, tapi mereka bisa mengeksekusi dengan sangat-sangat baik sekali gitu. Berapa kali strategi seperti ini dijalankan oleh anak Siren yang seharusnya bisa dihadapi langsung oleh anak RRQ, tapi eksekusi dari Sirennya begitu bagus, begitu rapi, dan menghalangi untuk satu hero kiting mati gitu. Dan ini sebuah keuntungan yang sangat baik sekali dari tim Siren. Lihat, keunggulan turretnya sudah 7 turret, tapi harus ditemukan cara ya untuk mengantisipasi hal ini lah dari tim RRQ Sena. Yes, dan bahkan kali ini teman-teman Siren mereka terlihat mendominasi banget sih, dengan perbedaan network 10.000 di menit ke-8 itu jauh banget buat teman-teman dari RRQ. Gak usah network, dari level aja udah ketinggalan jauh. Tapi kali ini lihat dulu mereka di sini bakal coba di pop up Taka, bakal coba dipasang mundur, dan bahkan memaksa Taka untuk mengeluarkan ini ya, Police Harmon-nya. Kali ini Warlord, Spiral, Strangling mencoba untuk mengamankan seorang kan di area belakang, tapi ternyata backup dari Ria benar-benar untuk meng-cover teman yang sangat amat maksimal. Sementara Pailan sekali bakal tumbang begitu saja, dan bahkan dari Yami juga ditumbang Ria. Harus ditukarkan yang tapi ini masih menjadi keuntungan untuk teman-teman dari Siren. Jay hampir dia kemakan sama turret dari seorang ini ya, dari seorang Blast juga yang kita tahu tadi memberikan poke damage sedikit ke arah serangan, tapi J-nya untungnya masih bisa bertahan. Oh my god, teman-teman dari tim Iron mereka harus berhati-hati. Biasanya di momen-momen seperti ini nih, si Siren udah mulai bisa bilang kayak harus menjaga tempo permainan mereka, jangan terlalu sampai over commit, karena RRQ seperti yang kita bilang ya, mereka bakal lebih sustain buat team fight-nya di area late game. Apalagi yang hardcore misalnya dari biasa gitu ya. Wah, kombonya bagus banget sih, gila. Terlalu cepat tadi. Tidak diantisipasi oleh Warlord juga. Fire juga dalam kondisi tidak terbaik, tapi ini bisa dimanfaatkan kalau mereka bisa menundukkan tim Siren di fight yang ini, bisa tidak akan terjadi comeback. Nah, what I say? Apa aku bilang? Iya, kalau kayak satu orang terlalu overcommit, bisa jadi nanti akan dibagiin oleh tim. Tapi ya kita akan lihat kali ini, apakah usaha yang dilakukan oleh tim kali ini untuk bisa mengantisipasi serangan demi serangan. Mereka cuma punya satu lagi turret di tengah yang belum di take down, sementara Lord juga belum diambil karena mungkin mereka akan menunggu untuk di enhance barangkali.
12 atau mereka menunggu untuk kembali. Strategi kiting, ambil satu orang, letakkan di tempat yang nyaman, kemudian dipukul oleh anak-anak kita kan. Freya kembali jadi kiting kali ini, langsung disambut oleh anak-anak yang lain, datang semuanya. Acer, Ted, Invis, kembali dibuka dari world manipulation. Apakah yang harus kali ini? Acer, dan ternyata sudah dibaca oleh anak-anak RRG. Mereka memilih untuk mundur, tidak meladeni tim fight yang dilakukan, dan artinya saya langsung pikir kan pastinya salah di team fight atau di team fight ini. Tapi sepertinya bakal coba dipaksa konten dari teman-teman RRG kali ini. Tapi ternyata di sisi belakang Yaminya karena Blue hanya mundur dan belakang dari Valencia yang bakal jadi target. Tentang di sisi lain dari serang Acer masih punya minta tangkis dan double kill. Berhasil menghasilkan teman dari tim Siren kali ini. Di sisi lain, Takai masih bertahan dan bahkan super minionnya langsung push bersama dengan Freya ke arah base dari tim